Oke, jadi ini hari terakhir Bang Jeffrey dan tim dan juga Bang Dodi di Pekanbaru. Yes. Habis ini langsung gawe lagi Gawe lagi. ke Palembang. Ya. Nah, jadi Bang, selain kotoran mengendap dan tanin, potensi yang ada, terutama kan gue main ikan predator Bang. Main ikan predator, gue ngasih makan daging, kadang-kadang daging itu serpihannya pecah-pecah. Ya, jadi amonia lah. Entah gua kasih makan lele atau apapun, suka ada sedikit banyak yang inilah biasanya ya. Nah, menurut Abang potensi apalagi nih selain tanin dan kotoran mengendap yang mungkin harus gua antisipasi, Bang? Ya, ini berkaca pada pengalaman gue pribadi sama ngelihat ke depannya ini isinya bakal full predator sama cara lu ngasih makan juga ya. Dalam artian cara itu bentuk yang lu kasih gitu kan. Ini potensi besar bakal ada sisa makanan yang nempel. Nah, kalau misalkan di satu poin dia ngendep terlalu lama, nah itu bisa ada potensi nimbulin yang namanya cyanobacteria. Cyanobacteria. Jadi itu kayak slime gitu, Bang. Oke. Ya, disebut alga bukan alga karena bentuknya bakteri gitu kan. Jadi dia modelannya kayak slime dan bau. Jadi itu yang sering terjadi di tank. Kalau gua nggak selalu nyebut predator ya, karena gua bikin hardscape dan ikan itu mungkin untuk discuss bisa untuk cichlid kadang kan. Terus pokoknya semua jenis, bukan hanya jenis predator yang sifatnya ada hardscape tapi bekas pakan itu banyak nempel. Ditambah di sini kan direct sunlight. Otomatis ada kemungkinan matahari dan cahaya itu overdosis masuk. Nah, nanti itu klop bakal timbul dengan cepat. Cyanobacteria itu. Jadi itu sifatnya bakteri, ada tingkat anaerob ya apa? Nah, itu jadi maksudnya kayak dia tuh timbul karena terlalu tinggi kayak model nempel di sini nih. Nggak dibersihin, ngendep lama dia timbul di sini. Dan itu udah nggak bisa diobatin, susah gitu. Jadi dia kayak alga hijau tapi bukan alga hijau. Dia gitu. blue green alga BGA kalau nggak salah. Blue green alga. Ya. Jadi bukan alga. Disebut alga bukan jenis ganggang tapi karena dia dari hasil penumpukan kotoran terlalu lama gitu istilahnya sampai matang kena cahaya dan lain-lain dia bakal kayak begitu. Nah, dampaknya ke ikan ada nggak? Ya kalau sejauh ini yang gue lihat sih ke ikan nggak terlalu berdampak ya. Ini kalau pengalaman gue pribadi, cuma nggak enak dilihat itu karena bakal nular kemana-mana, bakal manjang nih gitu kayak slime gitu, lendir. Oh lendir ya, jadi lendir. Bukan. Ya jadi dia kayak slime alga, gitu, jatuhnya. bukan alga sih sebenarnya. Jadi dia kayak slime gitu dan itu baunya bau amis pekat. Ya. Air juga akan jadi bau nanti. Bisa jadi kalau udah terlalu banyak dan itu kayak yang bener-bener kumuh, jadi kayak apa bom alga gitu, jadi Kayak bom. got lah. Kayak got ya. Got lah. Kayak got ini kayak kemarin kita beli batu di samping ada got banyak. Nah itu udah itu kan hijau-hijau kayak hijau-hijau begitu. itu, Itu ya udah itu. pembusukan terlalu lama dan air itu kan nggak gerak. Jadi intinya sih hal seperti itu bisa kita hindarin kalau misalkan kita rutin maintenance. Yang pertama kalau kita ngomong menghindari ya. Iya. Menghindari itu banyak faktornya. Yang pertama jangan pernah gunakan hardscape bekas pakai. Dalam artian bekas rescape fresh langsung dipindah. Mau substrat, mau kayu, mau batu, apalagi yang tank udah lama nih, yang udah kependem sama substrat, yang bekas ancur-ancuran tuh kondisinya. Jadi baiknya kalau misalkan kita mau pakai ulang, itu kondisi kayu, batu, pasir dan lain-lain harus kena jemur dulu yang lumayan lama. 3 sampai 5 hari lah. Kalau di bleaching bisa, Bang? Main instan? Ya, Bleaching boleh juga. bisa aja sih. Tapi waktu gua di Kendari itu beberapa kayu gua bleaching dan tetap keluar. Jadi maksudnya mungkin nggak rata bleachingnya ya. Tetap keluar itu instan loh. Keluarnya dalam 1 minggu pertama langsung keluar. Karena jadi gini sih sifatnya nih ya. Anggap ini tank udah lama nih ya. Kita ngomong tank udah 1 tahun. Ini kondisi kayu baru ya. Kayu baru, substrat baru, batu baru semua nih kita set. Running selama 1 tahun nih. Nah, suatu saat kita mau rescape. Nah, kita pakai lagi dong batu apa segala macem. Nah, anggap nih ini kayu kita angkat kan, ininya oke bersih. Bawahnya. Nah bawahnya bawahnya ini ada bekas penumpukan bakteri dan lain-lain yang kita nggak tahu nih. Kita pakai lagi tanpa kita cuci, cuma posisinya dibalik.
Jadi dia yang di bawah, yang Iya. bekas yang endapan itu yang di atas. Soalnya pas begitu lu angkat, lu kan udah nggak tahu Udah mana nggak tahu. atas, mana bawah, mana kanan kiri itu ya. yang jadi masalah. Langsung kita pakai mentah-mentah, kita balikin, itu yang tumbuh. Keluarlah dia. Kena, karena gini, yang sifatnya kita mau membangun sebuah ekosistem di dasar, di dalam tank ya. Kayak gini mau gimana pun kita membuat ekosistem, Betul. walaupun hanya sebatas menghidupkan bakteri. Ya kan, kita pasti supply bakteri starter. Ya. Yang sifatnya kita mau mencoba membangun sebuah ekosistem yang ada biologikalnya yang enggak 100% mekanikal nih. Dia bakal mancing blue green alga ini keluar. Gitu. Kondisi di mana dia ini posisinya istilahnya bakteri mati atau apapun itu gue belum terlalu paham secara teori. Begitu kena nutrisi, nah dia muncul. Makanya jangan heran, air bersih, air itu bening, filter bagus, tapi tiba-tiba tetap ada. Sebenarnya salah satu poin pencegahan juga ada, titik drop kasih makan. Titik dropnya. Ya di area yang free seperti ini, Oke. depan ya sana. Kalau ngelihat dari posisi, paling sana. enak kasih di sana karena paling minim. Ya. Ya, paling minim. Paling Harus minim kecil. scape ya. Dan itu juga kan maksudnya bottom drain nggak terlalu banyak Nggak terlalu ketutup. Yes. Itu. Jadi titik drop kasih makan juga penting, jangan dari belakang lempar, kan banyak nanti dia bakal ngendep di dalam selahan kayak gini. Mending kalau ikan kecil banyak. Ikan kecil banyak, misalkan ada udang tersembunyi atau bisa ada ikan diambil. pemakan atau apa Gue yang bisa sih, gue lempar entah beli 1000 ekor udang lempar iya, sini. cuma pasti hilang semua ke bottom Oh. drain. Oh iya, Batam kan Hilang ya. semua pasti. Iya. Mungkin hanya sisa Sedot. 10% yang masih Iya, hidup. iya. Gitu. Kalau nggak hilang di Batam dan hilang dimakan. Keong boleh lah. Keong. Keong boleh lah. Apa keong apa? Keong-keong besar kayak snail itu loh, apa namanya Di kayak mana gue bisa beli? Oh banyak, di Banyak, Tokped pun Pak. banyak. Kayak model keong bawang kayak Keong, gitu-gitu. Oh, biarin aja Keong taruh di turbo. sini. Biarin aja, kayu juga jadi mulu sama dia digosok. Jadi dia ngebantu juga. Sapu-sapu nggak usah. Sapu boleh. Sapu-sapu boleh. Jadi istilahnya ada pergerakan di Sapu- kayu. Di kayu ya. Iya, ada pergerakan di kayu. Itu ngebantu sebenarnya. Maksudnya gini sih. Kalau di alam itu semua sudah diatasi oleh alam. Ya. Ya kan? Ya. Kita kadang alfa. Sekarang gini, kita kalau ngomong ini ekosistem 100%, artinya biotop dong. Ya kan? Ya, benar. Kalau biotop kita nggak bisa pakai kayu santigi. Karena kan ini bukan alamnya. Ya. Santigi nggak ada yang hidup di dalam air full, gitu kan? Itu udah jauh dari pedoman asli biotop. Isi ikannya pun udah ngaco istilahnya Iya. nih kalau kita Afrika ngomong the ada, real biotop. Indonesia ada. Kalau kita mau ngomong 100% tiru alam itu udah Susah. jauh, udah nggak bisa. Cuma kita bisa atasi dengan bantuan alam juga. Ya salah satunya ada Keong. pergerakan, keong satu, kedua ikan sapu, pleko. Dia aman juga dari mangsa kan? Iya, dia kan ngumpet di sini. Pleko-pleko murah aja gue beli yang Iya, 3.000. Boleh, ya. Ya kalau Lemparnya. saran gua jangan jenis ikan sapu. Dia biolognya tinggi juga, Bang. Dia ngeproduce kotorannya. Emang banyak. Iya, jadi kita mau ngurangin nitrit tapi ngasih ikan penghasil nitrit Ya, tinggi. Dari ditambah. lubang tutup lubang. Iya, benar, benar, benar. Jadi intinya gini sih kalau menurut gua, Keong boleh. beli Keong ikan ya? sapu jenis Keong. pleko. Beli sini yang brass mode. Brush mode slayer. Oh, itu iya. Brass boleh. mode. Brass mode itu kan paling besar mungkin hanya sebesar ini kan. Simpen agak banyak gitu. Jadi ada yang ngebantu untuk kita gosokin Brasmod kayu. seekor berapa perkiraan plus minus yang lu tahu? Ya paling juga sekitar 5.000, 6.000. Gak mahal. bisa lah. Murah. 10, 20, 1 Wah, seekor kagak ada juga. rasa. Nggak rasa Beli lah. 50 lah. 1 seekor lah gue Satu beli. Ya, seekor lah 100 boleh. boleh. 50.000, 500.000. Keong masukin 1.000. Ya. Keong. Jadi udah tahu udah Itu gue masukinnya di tahap awal apa Awal sebelum dong. sebelum ikan predator gue dong. masuk ya? Awal. Ya, Jadi awal. biar ngebantu nanti dia licin juga kan bagus. Sisa-sisa kulit nih ya. Udah kayak gitu lumpur-lumpur yang masih nempel di kayu. Ini kan masih banyak karena ini kan kayu kita nggak gosok kan. Iya, Kita iya. nggak cuci. Lumpur tuh belakang gitu Iya. kan. Lumpur bekas rumput laut tuh. Iya, iya. Jadi mereka semut bantu. lah nih, di sini ada dalam ini juga ada semut Wah, nih. semut udah pasti nanti naik ke atas semua lah. Dia Oh. melarikan diri udah biarin aja. Oke. Maksudnya membantu, walaupun nggak 100% cuma membantu. Kalau misalkan kita mau ngepasin kebutuhan resminya ya gila lah. Oke. Udah pasti harus puluhan ribu ekor. Cuma setidaknya membantu itu salah satu langkah pencegahan secara alam. Nah, kalau keong bisa mempengaruhi ke mechanical filter gua nggak lah ya? Enggak. Takutnya jadi nyangkut di sana. Enggak lah, ini lebih kecil dari dia kok. Dan dia juga semestinya kan ngegigit ya, dia nggak bakal kesedot banyak banget gitu, enggak. Enggak lah, enggak bakal. Segini lah keongnya. Enggak bakal. Keong Paling segitu, gede. bukan yang segini-segini enggak.
Enggak, segini. Enggak, ada yang paling gede, ada segede Segini gitu. lah. Segede gini juga ada. Segede udah. gini ada. Berarti besok Motornya. gua hunting keong. Ini keong. Ah, gua Yang- hunting kalau keong. Keong Tano kan kekecilan, yang keong turbo lah Kayak yang yang gede. turbo lah yang Kaca juga dia gosok. Nah bang, kemarin gue baca di komen bang, banyak yang komen mengenai sling, dinabolt, terus roofing yang berbau-bau material penyokong. Betul. Mereka pertanyaannya satu, nggak karatan. Oke. Ah, gue nggak bisa jawab. Oke. Gini. Karat itu pasti. Oke. Pasti, karat itu pasti. Ya, pasti. Cuma kita no choice, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan, nggak ada skrup stainless. Bener nggak? Skrup stainless itu nggak ada, walaupun ada juga kan mahalnya luar biasa. Kita pakai udah berapa ratus ini. Ini ratusan, bahkan sampai setengah ribu, 500, 600 skrup itu ada. Jadi maksud gua, no choice. Nah, terus bang, misal berkarat, ada dampak nggak ke ikan? Ya kalau misalkan akuariumnya segede begini, dampak pak. Volumenya berapa, Pak? Ini besar. Ini 100 100.000. ton. 100 100 ton lawan skrup segede gini gitu maksudnya kan. Ditambah rilisnya kan pelan. Nggak langsung. Nggak langsung rilisnya Dan kan gue juga pelan. kan pakai dripping, semua Iya, kontamin. Iya, Air gitu jalan maksudnya terus, kan. air muter terus. Sesuatu yang sifatnya kecuali air itu yang dipakainya itu terus nggak ada filtrasi, oke lah dampak. Dan airnya sifatnya sedikit gitu, 1:1. Airnya segini, kayu besinya segini. Maksud Itu gua pasti ada dampak Akuarium pasti. cuma 1,5 meter ya, iya Iya. selesai lah. Lah ini kan 100 ton. Berbanding lawan kayu, lawan segrup 1 kilo. Yang nggak balance pak lawannya maksudnya kan kalau kita ngomong karat gitu. Maksud gua karat udah pasti. Cuma yang pasti kan prosesnya bukan hanya berhenti di skrup. Gitu aja. Kayak gue juga kan bikin palut apa segala macam yang sifatnya kerendam air juga kan sama. Udah hampir 2 tahun, 3 tahun nggak pernah ada masalah gitu maksudnya. Ya karena kan besar, intinya itu, besar. Dan nggak ada lagi penguatan lain selain kita harus menggunakan material berbau iron, emang besi ya, mau nggak mau lagi. Stainless nggak ada, paling kawat ya. Kawat stainless ada. Cuma menurut gua jauh lebih kuat pakai ini, Ya. sling lah. Seling baja pun. Ya juga sekarang sling sekarang. juga kan dipakai di atas pakai kanopi apa segala macem kan gitu. Nggak ada 100% bahan yang aman ya. Ini pun ada potensi kapurnya berlebihan apa segala macam. Kalau kita ngomong zat berbahaya yang dikeluarkan dari material ini pun ada. Kayu juga ada. Semua juga ada. Tapi mitigasi dan toleransinya seperti apa? Ya sekarang perbandingannya bertemu dengan 100 ton air ya udah nggak balance pak gitu. Ditambah dripping, filtrasi, Dan lain-lain. ditambah sebelum masuk prime ikan utama itu kan kita tes dulu. Ya jadi maksudnya keamanannya itu nggak main-main gitu. Keamanan tanda kutip sudah siap belum gitu kan? Airnya udah siap belum? Kita tes dulu pakai ikan apa segala macam. Ikan oke apa? Udah selesai. Tinggal Soalnya masukin. netizen gue banyak, bang lama bener ikan nggak masuk-masuk. Gue nontonnya kalau ikan udah masuk aja. Santai pak, santai lah, tenang lah. Ini Sabar ndak lah. ndak kejar AdSense ini ndak. Katanya ngejar AdSense biar balik dulu Modalnya modalnya bang. enggak lah, AdSense hanya cukup. Ini udah kurang hanya untuk beli kopi kita, ini udah kurang. Kopi kita di sini 5 gelas tiap malam ini, ampun. Enggak lah, maksudnya ini tetap sesuai pada apa? Koridor. Ya, koridornya, keharusannya kita jauh dari hal bertele-tele. Ya, dalam artian sesuatu yang nggak penting kita tahan, enggak kan? Memang progresnya harus seperti itu ya, apa boleh buat. Ditambah kan ini mengisi air nggak main-main, lama banget. Makanya poin-poin penting yang ada di depan kita harus kedepankan dulu. Kemarin kita fokus bersihin dulu kayunya, di apa siram dulu, di apa dulu. Jadi supaya air awal yang masuk nggak terlalu mubazir. Soalnya Gitu. kayak akuarium kayak gini sama kayak buat anak guys. Buatnya cepat. Nunggu anaknya keluar, Nah, nunggu dulu 9 9 bulan. gitu. Nah, nggak bisa dibuat 5 bulan. Betul sekali. Nah, jadinya apa namanya prematur. Tuh, jadi nunggu. harap netizen bersabar Nah, lah. buatnya cepat, buatnya Iya. cepat. Ada cepet Buatnya lah. cepat. Jadi tapi gini loh, ini satu hal yang gua janjikan pada penontonnya Bang Gio ya, terutama pecinta predator dan lain-lain. Harapan gua bukan gua menggurui atau apa. Ini hanya sebatas harapan. Mudah-mudahan hal baik yang ada di sini jauh lebih banyak daripada hal tidak baiknya, sehingga kalian semua bisa tiru. Intinya kayak begitu, karena kan apapun kita share, Bang. Yes. Apa adanya? Betul. Ikan mati kita share. Iya.
Ada kejadian misalkan, wah kayu lepas tidak kuat, pasti di-share istilahnya. Jadi baik buruknya kita nggak tutupi, resiko terbesarnya kita nggak tutupi. Soalnya dengan gua share bang, gua lakukan ini salahnya ya semoga jangan ditiru. Betul. Sama Betul. jadi belajar dari Ya, kesalahan trial. gua. Karena kan ada satu titik di mana public figure seperti Bang Yo ini Nggak boleh udah salah. nggak boleh. Ya itu dia. Mereka ini menuntut, oh lu udah nggak boleh salah dong dengan kelas seperti ini. Kan pasti kayak begitu. Padahal kan manusia belajar dari kesalahan, Bang. Benar kan? Sebenarnya ya ini bang, kemarin kita sempat malam ngomong, gua ngerti ini bukan karena ikan gua nggak pernah mati bang, karena udah banyak banget yang mati, Betul. tapi Banyak korban. belajar. Itu dia. Perbedaannya di situ. Ya sama halnya seperti kita sanggup ngehandling tank besar, desain seperti ini, dan gue siap menanggung resikonya atas semua keputusan yang gue buat yang ada di sini. Dengan adanya gue berani bertanggung jawab, gue berani mengambil desain seperti ini, artinya gue sudah siap dengan konsekuensi yang bakal gue terima. Entah itu nanti hasil yang baik nih ya, positif, atau kedepannya ada masalah, gue siap ambil konsekuensinya gitu. Kalau misalkan gue tanpa ada pengalaman, ya, Teori doang. hanya teori, nggak berani saya pak masuk sini, mati saya pak, nggak bisa. Jadi maksudnya, jadi kalau ngomong di Pekanbaru begini nih, ya udah beda. Kemarin 1 minggu lalu masih logat Bali, ini jadi Bali lagi. Nah, jadi maksudnya, Mana beli? nah, beli. Jadi gini beli, ya. Intinya, gua ambil keputusan. Gua ambil kayak semacam gua mau membuat ini challenge-nya nih istilahnya dengan pengalaman yang gua bawa di belakang. Pengalaman itu dalam artian kesuksesan gua dan kegagalan gua. Gua bukan hanya bawa kesuksesan gua bawa dengan semua kegagalan yang pernah gua lakukan juga. Gua bawa ke sini, gua akumulasi, gua putuskan, gua siap ambil resikonya. Kita buat seperti ini. Apapun yang terjadi, konsekuensinya gua yang tanggung. Gitu. Jadi istilahnya gua siap pasang badan. Tapi tanpa dengan, maksudnya gua bukan maju hanya dengan teori. Ya. Gua dengan bekal kesalahan dan keberhasilan yang udah gua bawa di belakang. Bang Jeffrey Intinya sendiri seperti udah bawa itu. portfolio, udah pengalaman yang dibawa. Ya. Bukan katanya-katanya. Betul, makanya gue berani berbicara agak banyak. Itu terserah dari pandangan pemirsa. Soalnya gini, salah satu pertanyaan yang banyak banget bang ditanya. Ya. Satu, kenapa Bang Jeffrey? Itu banyak banget entah di Instagram atau di komen. Iya, Kenapa kenapa Bang gua, Jeffrey? Karena ini pendapat gue pribadi ya. Ini di luar kan kadang mereka spekulasi. Circle-nya sama Bang Anthony, Wah, ini mah Devlog, CS katanya. sama Tuh. CS sama Marcel pasti. CS sama Marcel ini sama Anthony Makanya, sama Jemplok. Karena gini, menurut gua ngelihat beberapa ini bang portfolio lah. Gua ngeliat tuh dari portfolio karena Oke. Bang Jeffrey ini yang dibuat yang gede-gede. Oke. Jadi ada orang misalnya gua jago buat akuarium, belum tentu jago buat kolam. Oke. Dan orang desainer kolam belum tentu jago buat akuarium. Betul. Benar. Karena skalanya, walaupun konsepnya mirip, skala berbeda dan skala itu pengaruh bang. Ya. Nah, Bang Jeffrey udah biasa ngelintir kayu segede gaban. Jadi makanya, dan dari seni Bang Jeffrey itu yang paling mendekati selera gua. Ini kan karena ini kan Selera. seni Seni ini adalah selera. Ya. Jadi Jatuhnya ke pertama selera. gua lihat pengalaman, kedua gua lihat selera. Taste-nya lah. Jadi itu aja. Jadi nggak ada hubungan sama dekat sama Bang Anthony, sama Marcel. Ya. Pengalaman dan selera. Ini kan selera, Bang. Ya. Hardscape begini, ya selera. Ya buktinya juga saya juga jual kaca tapi enggak beli ke saya kan. Karena selera, ya kayak Ya. itu pernah kita bahas. Betul. Lu seleranya ayam goreng, gua sukanya ikan goreng, diadu Nggak akan bisa Nggak akan ketemu. bisa ketemu. sampai ketemu ya Ya. nggak ketemu. Jadi Ya, ini kan ya. selera. Ini seni ini juga selera. Makanya yang gua lihat seni atau karya-karya Bang Jeffrey, ya gue selera ngelihatnya. Mendekati dia. Mendekati itu, jadi nggak ada hubungan nepotisme, apa kolusi nepotisme. kolusi. KKN dikira kan mentang-mentang circle-nya itu makanya ya enggak. Kita kan profesional semua.
Kita jalan tanpa beban. Kayak gini bang, gua ada beberapa klien ya, atau tanda kutip calon klien lah ya, calon klien yang masih dalam tahap pencarian nih, tender nih. Beberapa kali kan gue masuk di perusahaan-perusahaan besar atau orang-orang besar, nanya sama gue, bang, keunggulan lu apa dibanding yang lain? Ya. Di dalam pandangan lu sendiri, secara jujur gitu kan? Ya gue ngejawab, dari seni gue lemah, karena gue nggak punya bakat seni. Gue hanya Nggak punya bakat seni kayak nggak begini. ada. Ini lu salah bang. Ini bisa karena terbiasa, bener. Benar. Ini bisa karena terbiasa, bukan karena gue punya bakat. Ini bisa kan, ini akumulasi dari apa yang gue pelajari bertahun-tahun. Ini sesuatu yang masih bisa dipelajari. Orang bilang, let's say, wah kalau tanpa bakat seni nggak bisa. Memang. Tapi kan manusia nggak mungkin nggak punya bakat seni. Satu aja gitu istilahnya, dari 100 ya. Kalau menurut gue ini dari kemauan belajar. Ini bisa karena terbiasa. Bukan karena lu harus punya jiwa seni dulu. Ini sesuatu yang masih bisa dipelajari kok. Teknik ini. Ini teknik. Dari cara pandang pun ada tekniknya. Cara buat trini pun ada tekniknya. Semua bisa dipelajari bang. Kalau ngomong seni, gue lemah. Gue akui. Masih banyak yang jauh di atas gue. Karena gue gak pernah mengaku diri gue seniman. Gak pernah. Cuma satu hal. Kalau ditanya apa keistimewaan lu, gue mau belajar untuk hal yang lain di luar seni. Karena membuat sebuah tank besar itu bukan hanya ngomong tentang seninya. Gue harus paham filtrasi, gue harus paham ikannya, gue harus paham bagaimana ekosistem ini maksimal bisa terbentuk. Bukan cuma ngasal, gue kerjakan hardscape selesai pulang dadah. Mau mati juga bukan urusan gue. Ngerti kan? Karena dengan cara layout lu aja ini, sampai lu bisa mikirin ada satu bottom drain di bawah sini, nanti Ya. karena Bang Gio ada air diffuser bisa Betul. bantu. Ini itu sesuatu teknis yang Karena gue maksudnya lu bisa ngebaca Kepikiran gitu, kepikiran sampai ngebaca situ. dari desain. Ya, udah kayak gitu kan kenapa step awal itu gua harus tahu ikan apa yang masuk. Ya. Itu paling penting. Jumlah dan jenis. Ya. Sekarang pari. Parinya sekian pasang. Pasang kan? Artinya Ya. ada kemungkinan beranak. Yes. Gak mungkin dia beranak di ujung yang kelihatan disikat dong. Ya. Gua harus sediakan tempat hiding. Ya. Ada beberapa kolong yang memungkinkan pari itu nyimpen anak di sana. Misalkan kita ngomong pari deh. Arapaima, sifatnya dia kan teritorinya di tengah, dia pengen tampil paling ganteng. Gue Artis, bebaskan dia muter, kayak hiu, ya kan? Ya. Gue bebaskan dia muter gitu. Di tengah-tengah nih, kita ngomong tengah bukan bawah ya. Tengah ini bener-bener nggak ada halangan sama sekali. Free. Free luar biasa, hanya sesuai janji gue hanya 50 cm yang maju ke depan. Masih dapat space 3 meter bersih untuk dia manuver sesuai janji gue. Ikan lain pelengkap, ya gue tanya jenisnya apa, dorado, takutnya dia gerasak gerusuk apa segala macem. Ujung nggak gue kasih lancip, supaya kalau misalkan dia kena bully, dia nyimpen di pojok masih aman misalkan. Tempatnya agak ngumpet, supaya dia juga ngerasa aman dari predator lain. Jadi gue pikirkan itu dulu. Nah sambil jalan itu nanti gue di tengah jalan, gue siapkan, oh ini buat ini buat ini buat ini gitu. Jadi maksudnya, nah di situ yang gua rasa gua mau belajar di situ bang. Jadi walaupun bukan dunia gua predator fish, tapi gua harus ngerti. Kalau enggak lu nyeting kayak begini tapi ikannya begini nabrak. Ya gua, Nah, itu. gua nih keren nih kalau desainnya, wah runcing begitu kan serem. Ya kan, gua bodo amat pari ketusuk juga misalkan gitu kan. Di ujung mah dorado, kecolok ya bodo amat gitu. Keren nih harusnya dari depan nih gitu kan, 3D-nya lebih nyatu apa segala macem. Ya kebutuhannya apa dulu, dan lu menikmatinya juga kan ini hanya sebagai pelengkap gitu maksud gua kan. Kecuali gua pengen hardscape-nya gila, ikanmu udah biarin ngikutin hardscape, ada kan kayak gitu. Ya. Nggak cocok buat ganti aja ikannya, kan ada kayak begitu. Monggo gua ikuti aja. Oke. Makanya gua harus baca dulu dari depan, kita komunikasi dulu. Intinya gue mau satu paham dulu, karena kalau misalkan gue datang ke sini sebagai seniman, gue punya idealis yang nggak bisa diganggu gugat bang. Paham kan maksudnya? Oh. Benar itu.
Kalau Iya gue dong. begini nggak mau, gue soalnya Oh nggak mau, lu jangan panggil gua kalau misalkan lu mau ngatur gua gitu. Seniman itu seperti itu. Lu sekarang beli lukisan dari seniman, lu pesen, Pak saya pengen bikin gunung tapi jangan terlalu besar. Wah. Nggak mau. Lu dilempar kan Pak? Lu lukis sendiri bangke kan? Ya iyalah, seniman nggak bisa. Nggak bisa. Dia punya ekspresi. Dia dihargai karya seninya karena dia diberi kebebasan untuk berkreasi. Itu seniman. Lu beli utuh karya seninya tanpa ada intervensi, ya kan? Hanya sebagai gue minta gunung, titik, terserah gunung mau kayak gimana, bener nggak? Mau gunungnya tiba-tiba jadi 5, jadi 6, itu kreasi dari seniman. Nah, gue di sini sebagai desainer, gue lebih mengutamakan kebutuhannya. Kayu ini di art gue ini hanya pelengkap, makanya kenapa gue bawa tim. Gue bawa tim sebanyak-banyaknya supaya kita satukan sudut pandang. Cocok nggak kayak gini, enak nggak kayak gini, kita satu paham dulu, baik dari segi owner sama tim gue. Kita harus satu paham dulu. Satukan visi dulu, kita satu paham, sama-sama kita setuju kerjakan ini. Jadi sifatnya kita kerja rame-rame di sini. Disebut Bang Gio nggak ada kontribusi, salah. Kontribusinya juga banyak di sini. Hanya sebatas Bang ini bisa nggak begini, Bang ini bisa nggak begini lah. Itu kan udah bantu desain. Ya, kalau gue datang di sini sebagai seniman, udah tau beres aja udah gimana gue mau buat apa. Gitu loh. Makanya gue nggak setuju kalau gue disebut seniman. Gue lebih suka disebut ya desainer aja lah udah. Jadi bagi teman-teman, karena setter di luar banyak ya, yang jago potensi, wah punya seni yang jauh di atas Jeffrey, seorang Jeffrey ini banyak sekali, sangat banyak. Harapan gua maksudnya dimanapun, anggap kayak gini lah. Kadang banyak teman-teman yang di kota-kota lain, gua juga mau dong tank gua dibagusin gitu ya. Gua mau manggil siapa sih gitu, sebenarnya semua pun bisa diminta tolong, gitu kan. Cuma buat teman-teman yang mau sepaham dulu sama ownernya, ngikutin apa mau ownernya gitu, sama idealis dikepinggirkan dulu lah ya, utamakan dulu peruntukannya, udah kayak begitu belajar dulu untuk lebih paham di dalam tank ini ada apa aja sih gitu, maksudnya kan apa aja sih yang harus diperhatiin, filtrasi, hitungan apa segala macam, itu kan sesuatu yang cuma dua pilihannya Bang, bisa atau nggak bisa. Untuk apa? Filtrasi? Ya untuk sistem apa segala macam itu nggak ada ilmu yang nggak pasti, itu ilmu pasti. Cuma bisa dan nggak bisa, intinya itu doang. Ngerti atau nggak ngerti? Ngerti atau nggak ngerti, udah cuma dua doang. Lu mau ngerti atau mau nggak ngerti. Jangan cuma saya masih setengah-setengah, ya udah nggak ngerti, titik. Tapi kalau lu paham ya lu paham, lu ngerti, udah intinya kayak gitu aja. Simpel sebenarnya. Lu mau belajar atau tidak. Belajar ini levelnya banyak, tergantung dari apa yang lu punya di rumah, apa yang bisa lu ambil pelajarannya dari rumah. Sekarang kan Bang Gio kan berhadapan dengan tank raksasa. Otomatis pengalaman tank raksasa. Nah, kalau misalkan teman-teman belajar dari Bang Gio ya nggak bisa apple to apple juga, karena kan yang dipakai juga kan kecil misalkan. Nah, referensinya bisa dari mana-mana. Yang penting teman-teman yang mau belajar jangan setengah-setengah. Maksudnya dari semua harus dipelajari, dari filtrasi, kebutuhan. Udah gitu kayak gini kan udah sedikit banyak udah ada ekosistemnya. Karena gravel ini juga kan ada ininya, maksudnya ada ini sebenarnya udah jadi biomedia ini ya, semua. Bukan hanya mempercantik, tapi sebenarnya ini kunci dari ekosistem yang bakal nanti terbentuk gitu. Maksudnya ini hal dasar yang kalau sebagian orang hanya untuk mempercantik ya. Padahal ini fungsinya dari secara biologikal juga ada, makanya itu sesuatu yang wajib untuk dipelajari. Nah, gitu sih. ini satu hal yang lupa gua belum pernah gue bahas sama sekali. Acara SWAT, bukan? Jadi gini, untuk gravel ini, ini emang dia bisa menjadi rumah bakteri secara nggak langsung. Tapi ada daerah yang dia bisa lebih efektif, ada yang kurang efektif. Lebih efektif itu begitu dia dikenai oksigen yang cukup banyak. Karena kan bakteri dia membutuhkan oksigen. Jadi kalau lo taruh gravel tapi di ujung dan itu dead spot, itu juga nggak bagus. Tapi kalau di dekat aerator, tanda kutip aerator, dia akan lebih banyak dan lebih efektif karena dekat dengan sumber oksigen. Dan itu salah satu kenapa gue pakai air diffuser dan bottom drain sebanyak ini, Bang. Karena gue ada kepikiran akan menggunakan gravel, dan dengan banyaknya ini air diffuser gue, kalau misalnya nanti entah gue nyalain semua apa gimana, radius itu kaya dengan oksigen juga, kaya dengan pergerakan air. Jadi gravelnya pun sedikit banyak dapat menjadi rumah bakteri
tapi mungkin tidak seefektif yang ada di Betul. filter. Ya. Mungkin kinerjanya misalnya gua nggak banyak air diffuser, misalnya 30% dengan banyak air diffuser jadi 50%, kan lumayan. Ya, betul. Ngebantu kinerja biomedia gue yang ada di filter. Oke, cuma sebenarnya di mata gue itu pisau bermata dua. Kenapa? Kesatu, endapan itu tetap diperlukan. Oke. Kalau kita mau ngejar air tuh bening. Oke. Seandainya kita ngomong kan, lu kan bisa atur ini kan, Nah. titik mana yang nyala. Mana yang mau nyala terserah. Ya kan? Yes. Seandainya kita in case semuanya wajib nyala 24 jam, itu partikel itu bakal terbang dengan bebas terus. Ya kan? Ngeganggu kebeningan air. Cuma memang bagus, maksudnya harapannya partikel itu terbang masuk ke overflow, bottom drain dan lain-lain dong. Cuma kalau misalkan kita mau ngomong jernih maksimal, partikel itu tetap harus ada settle. endapan. Ada yang mengendap. Harus ada endapan karena gravel itu diperlukan untuk seperti itu. Inilah Guru gua pernah ngasih tahu, maksudnya guru gua yang pernah gua belajar nih. Bakteri itu makan dari endapan-endapan yang terjadi itu katanya begitu. Gue juga nggak tahu. Makanya kalau tangki yang terlalu substratnya terlalu nggak ngunci partikel, itu untuk ngejar level bening itu sulit. Sedangkan kenapa aquascape itu beningnya kayak kaca? Karena endapannya itu sadis. Substrat kan harus tebal sekali. Semakin tinggi substrat, semakin gila itu beningnya, katanya begitu. Cuma memang potensi anaerob. Anaerob. Nah, anaerob itu memang tinggi. Makanya gua pakai 3 lapis. Gede, besar, sedang gitu kan, sama kecil. Jadi seandainya suatu saat mau sipon pun keangkat semua, atau yaitu golakan itu dijalanin secara nggak rutin. Itu gitu. makanya gue kan semua air diffuser gue ini semua panelnya dari belakang, dari luar. Jadi bisa di otak-atik lah. Otak-atik. Kalau gua rasa emang gua kan harus coba, Bang. Tadi gua bilang, ini settingan grand design, tapi saat eksekusi Bakal beda. gua harus tahu dong. Ini mungkin bisa 24 jam, itu mungkin 8 jam sekali. Ya. Gua set timer. Ya. Misalnya bener kata Bang Jeffrey, misalnya nih, Bang lu nyalain terus nggak ada yang nyetel misalnya kotoran terbang terus. Iya. Jadi butek misal. Ya udah kalau gitu dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi aja gue nyalain. Ya, jadi ada momennya di mana kotoran besar itu Iya, ditembak. tembak Iya, semua. iya. Nah, kan gue paling juga turun ke bawah jam 8 jam 9, 3 jam udah nyetel lagi. Ah, Pas itu. giliran gue turun ke bawah udah bening. Malam gue lagi tidur gocok terus. Nah, itu benar. Itu hal-hal seperti itu. Nah. Makanya gue semua gue tarik ke sana. Ya. Mana yang mau gue pakai, berapa lama sekali, suka-suka. Makanya itu gue bilang ini filtrasi udah nyaris mendekati sempurna. Karena dari titik maintenance-nya juga udah dapet. Ya kan? Ya. Dari itu istilahnya kayak orang nyapu di dalam. Ya. Ya kan? Kayak orang nyapu. Gampang di maintenance. Pakai baju ini nih, baju astronot gitu nyapu di dalam kan gitu setiap berapa jam. Udah ada autonya di sini, sesuatu yang mungkin beberapa orang tuh nggak pikirkan bagaimana. Kan orang rata-rata wave maker 24 jam atau apa. Yang hasilnya ya airnya jadi kabut gitu, maksudnya partikel-partikel yang jelas sekali itu kelihatan dan nggak enak dilihat. Sedangkan kalau tujuan nyimpen substrat ini kan supaya ada endapan. Apalagi nanti teman-teman saksikan apa yang bisa batu ini lakukan. Gitu. Batu ini lah. Bukan batu zeolit loh. Bukan zeolit, bulat Pak. Ini bulat, ini bukan zeolit, nih bulat, ini bulat. Ini kayak ini halus. Ngerok daki. Nah, nih. Bukan zeolit ini, aduh ampun. Zeolit. Untung gak ada yang bilang sabun. aduh. Banyak Seperti juga itu. yang gua dapat dari sini, maksudnya kan karena gua juga kerja berhubungan dengan urusan-urusan seperti ini, banyak yang bisa gua dapat ya. Salah satu contoh nih ya, nggak dinotis, ini dari bentuknya nih. Coba dikeliling Bang. Nah, itu yang tidak semua orang pikirkan, padahal itu hal yang simpel. Jadi ini yang gue pelajari, karena kan cat hitam itu kan memang bikin dimensi yang nggak ada limit. Ya. Ditambah kalau misalkan kita bikin skimmer itu kotak, ada bentuk patah, itu kesannya jadi kayak hilang gitu infinite-nya. Iya, Sedangkan iya. kalau kita bikin oval atau bentuk segi 8 kayak begini, sudutannya nggak kelihatan gitu. Jadi skimmer masih bisa disimpan di sudut
dari view dari depan itu nggak patah. Itu salah satu poin yang gue ambil dari tank ini. Yang kedua, nih bottom drain bang. Bottom drain ini sifatnya turun ke samping ini kan gravitasi, Yes. daya tariknya. Yes. Nah, Bang Gio ini memikirkan bagaimana caranya supaya tarikannya itu nggak deras, karena kan biasa rata-rata sejajar. Ya. Sedangkan lu kan turunin 60 cm kan? 50-60 cm lagi ke bawah. Make elbow, Elbownya long bukan radius. L patah, ya kan? Yang smooth. Ya, Long yang radius. smooth kayak begitu itu salah satu hal sederhana yang impactnya luar biasa besar, sehingga daya sedot turun ke bawah itu sama kayak kita ngebuka mata, ya mentah-mentah nih, brol. ini. Lu Kayak buka gitu, ini. brol gitu langsung kan. Jadi daya sedotnya sadis gitu dengan hanya menurunkan di dalam itu 60 cm tembusin ke sana. Jadi ini salah satu hal yang gua pelajari, hal baru gitu. Nanti gua bisa adaptasikan di kerjaan baru gua gitu. Ditambah mungkin nanti sistem chamber yang dipakai, ya gua harus lihat dulu hasilnya lah, istilahnya kan susunan filtrasi lu, karena kita beda aliran bang. Kita beda aliran. Cuma maksudnya gua penasaran, gua pengen lihat sistem lu itu Seberapa efektif? seberapa efektif dan seberapa jago nih Bang Gio Fandi ini kan gitu. Gua harus tahu dulu karena sebelumnya kan handling tanknya berapa meter? 1000? 25 ton. 25 ton. Nah, berhadapan dengan 4 kali lipatnya kayak gimana nih? Kita harus tahu dulu. Kalau misalkan oke, gua tiru lah gitu istilahnya kan. Pakai apa? K1 Kewan. K1. Semuanya kewan. K1 semua. Dari- nggak bikin mati ikan doang. Enggak. Nggak ya. Kalau mati kalau keselak doang bang. Ah, ikannya. mati keselak kewannya ya. Aman berarti. Oke. Siap. Paham. Jadi mungkin itu aja. Nanti kita lanjut silaturahminya. Siap. Kurang lebih mungkin yang kita bisa share di sini segini dulu ya bang ya. Iya. Ini juga udah. Ya udah nggak ada mulai lagi aman. lah, semua udah kita Udah kupas, buka. kupas tuntas, nggak ada yang Udah kita tutupin. ditelanjangin semuanya. Udah kupas tuntas, Udah ditelanjangin nggak semuanya. ada rahasia. Jadi itu aja Bang Jeffrey, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang Bang Gio. Dodi Sama-sama, udah Bang. ikut Mau. ngebantu nge-eksekusi tank ini Bang. Jauh-jauh beli ini dari Bali, saya tarik sini. Dan kawan-kawan lain. Iya. Ya udah, mungkin itu aja video kita dengan Aquatic Freak dan juga dengan Bang Dodi. Dan see you guys in my next video. Bye bye. Jadi hitungannya channelnya ini gua bajak ini.